Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kimia organik kan sebelumnya kita udah bahas kan. Itu kalau nggak salah sampai nomor 24. Seingat aku sih nomor 24. Jadi sekarang nomor 25. Aku share screen dulu. Oke, ini kelihatan ya. Feeling aku sih sama soalnya. Karena yang tahun kemarin kan kita UTS UAS kan, itu soalnya sama dengan kisi-kisi. Itu feeling aku ya. Jadi ini nih, nomor 25 sekarang ya. Bentar ya, aku kayak mau baca. Jadi senyawa akiral. Kemarin nyampe sini keputusnya. Senyawa akiral, apa sih senyawa akiral? Senyawa akiral itu adalah senyawa yang tidak mempunyai pusat kiral. Nah, pusat kiral itu apa? Pusat kiral itu adalah atom C yang memiliki 4 tangannya itu mengikat atom yang berbeda. Itu namanya pusat kiral. Contoh senyawanya apa? Senyawa kiral. Jadi gini, kalau secara logikanya yang memiliki pusat kiral, dia disebut senyawa kiral. Yang tidak memiliki pusat kiral disebut senyawa akiral. Ngerti nggak? Jadi kalau pusatnya kiral, dia itu senyawa kiral. Kalau pusatnya tidak kiral, dia bukan senyawa kiral, jadi akiral. Jadi pasangannya pusat kiral, senyawa kiral. Pusat tidak kiral, senyawa akiral. Yang ketukar ya. Terus pusat kiral itu apa sih? Nah, ini aku udah aku tempel di sini. Pusat kiral kelihatan ya? Jadi, atom C itu kan tangannya ada 4 kan? Keempat tangannya itu mengikat atom-atom yang berbeda. Misalnya, di gambar aku nih, atom C itu mengikat, yang satunya mengikat metil, yang satunya mengikatnya ini ya, yang A. Yang A itu, ini namanya C kiral ya. C kiral itu ditandakan dengan tanda bintang, atau bisa disebut dengan C asimetris. Kenapa disebut C asimetris? Karena memang bentuknya itu tidak simetris, tidak rapi gitu, tidak cantik lah ya. Tidak estetik. Itu namanya asimetris. Terus ditandai dengan C dikasih atasnya bintang ya, C bintang ini. Nah, si C kiral ini keempat tangannya kan berbeda kan. Ada yang satunya yang ini si metil, yang kirinya ini halogen Cl, yang kanannya hidrogen, yang bawahnya senyawa apa nih? CHCl. CHCl ya. CHCl. CH3Cl. Jadi itu disebut pusat kiral. Dari sini kita harus pahamin dulu. Keempat tangannya mengikat atom yang berbeda. Nah, setelah dari situ, senyawa kiral itu punya namanya syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa aja? Yang pertama, dia itu keempat tangannya mengikat atom yang berbeda, itu kan satu. Yang kedua, dia itu dapat dicerminkan. Jadi apabila nih kita perhatikan senyawa A dan senyawa B, ini aku kerangin lagi. Senyawa A dengan senyawa B, ini ada di tengah-tengahnya garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini kita anggap sebagai cermin, di mana ketika si A dicerminkan, dia menghasilkan B. Nah, ini namanya pencerminan. Jadi dia punya bayangan. Itu syarat dari kiral. Senyawa kiral
syaratnya dia ketika dicerminkan, dia punya bayangan. Ibaratnya, tangan kita kalau memegang cermin, itu, misalnya ada cermin, terus tangannya kita tempelin. Itu jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking, ya kan? Nah, ini sama. Ketika A dicerminkan dengan B, yaitu pasti bertemu. Yang ini nih. Si H yang warna pink, dia ketemu H yang ini. H yang warna biru, dia ketemu H yang ini. Si CL ketemu CL yang ini. Jadi ketika dihimpitkan di cermin, dia sama persis bayangannya. Terus, ciri yang ketiganya, dia semi impossible atau disebut sangat super impossible. Artinya apa? Ketika bayangannya ini ditindih ke si A, si B, bayangannya ini kan si B ya, ditindih ke A, itu nggak bakalan ketemu. Misalnya kita tindih ya, ini bayangannya nggak bisa digerakin soalnya. Si CL pasti menimpa si H yang warna pink. Si H yang ini pasti menimpa CL yang ini. Itu ditibanin, ditimpa ya, ditindih. Jadi mereka tidak ketemu ketika ditindih. Itu ciri dari senyawa kiral. Nah, karena tadi yang aku sebutin 4 ya. Yang pertama dia itu punya atom C kiral, yang kedua dia punya bayangan, yang ketiga dia ketika dihimpitkan di cermin dia bertemu, ketika dia itu ditindih atau ditiban, dia tidak ketemu. Ibaratnya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, ditindih ya, dalam posisi terbuka. Pasti si jempol itu ketemu dengan kelingking. Yang kelingking ketemu dengan jempol karena ditindih. Beda dengan dicerminkan. Ya kan, dicermin kita menempel tangan kita kanan sama kiri, itu ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Nah, itu ciri dari senyawa kiral. Tidak bisa ditindih atau super impossible. Terus dia punya bayangan di cermin, terus dia ketika dihimpitkan di cermin dia ketemu, terus dia punya atom pusat C kiral. Yang keempat, tangannya memegang atau mengikat atom yang berbeda. Kemudian, ini sekalian aku jelasin yang bawah-bawahnya. Jadi, dari senyawa ini, A, B, C, dan D, kita bisa mendapat pengertian dari enantiomer, terus juga diastereomer. Apa sih? Ini kan kayak kita baru dengar gitu kan. Apa sih ini gitu kan? Kok baru dengar? Jadi, dari contoh ini A, B, C, D, kita pusatnya ke sini ya, ke senyawa A, B, C, D ini. Enantiomer itu apa? Enantiomer itu adalah anggota pasangan cermin dari yang lain. Sekalian aku jelasin ke bawah-bawahnya nanti keluar soalnya. Jadi, si A ini senyawa kan, senyawa A. Terus, ketika dicerminkan, dia akan membentuk senyawa B. Nah, si A sama si B ini disebut pasangan enantiomer. Artinya, dia itu anggota pasangan cermin dari yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya enantiomer. Kemudian, yang kedua, diastereomer. Diastereomer itu apa? Artinya super impossible atau tidak bisa dihimpit satu sama lain. Tapi dia bukan bayangannya. Kan tadi aku bilang, yang super impossible itu adalah bayangan yang tidak bisa dihimpit kan. Tapi ini yang bukan bayangannya, tapi ini senyawa lain. Contohnya, si A sama si B ini kan bayangan. Di cermin dia berbayangan atau B itu bayangan si A. Terus si C sama si D ini kan dia pasangan enantiomer kan. C sama D ini karena dia merupakan bayangan di cermin. Tapi ketika si A sama si D itu bukan enantiomer. Karena mereka bukan pasangannya kan. Jadi disebutnya diastereomer. Diastereomer itu bukan pasangannya, bukan pencerminannya, tetapi tidak bisa dihimpit atau super impossible. Si A sama B ini emang sama-sama tidak bisa dihimpit atau tidak bisa ditindih.
tapi sama-sama enantiomer. Tapi kalau si A sama D ini bukan, nggak bisa diintip, tapi dia bukan pasangannya, namanya bukan enantiomer lagi, tapi dia stereomer. Bingung nggak ya? Ada ini ya. Gampangnya itu A sama B itu enantiomer. Kalau A sama D, delta ya, alfa sama delta, dia itu dia stereomer. Nanti dilihat-lihat lagi deh, nanti aku kirim PDF-nya. Terus senyawa meso. Nah, kan tadi yang aku bilang ya, kalau senyawa akiral, dia pasti pusatnya akiral. Itu secara umumnya. Biasanya seperti itu. Kalau senyawanya kiral, pusatnya kiral. Itu secara umumnya. Akiral dengan akiral, kiral dengan kiral. Tetapi ada pengecualian khusus di sini, yaitu senyawa meso. Senyawa meso adalah senyawa akiral, tapi dia pusatnya kiral, gitu kan? Itu disebut senyawa meso. Ini rujukannya aku dapat dari buku Fessenden edisi ketiga jilid 1. Yang dipakai Bu Ika juga sih. Itu senyawa meso. Jadi jawabannya senyawa meso. Terus kalau yang D, molekul kiral yang tadi aku bilang, dia pasti punya C kiral. Molekul akiral, dia punya C akiral dan atau C kiral yang disebut senyawa meso, gitu ya. Jadi untuk nomor 25 jawabannya C, senyawa meso. Nanti kalau misalnya kurang paham atau apa, diulang-ulang lagi aja karena ini kan aku record juga kan. Karena butuh pemahaman sih. Aku aja awal-awal juga nggak ngerti kan. Terus nomor 26. Atom C kiral merupakan atom C yang keempat tangannya mengikat atom-atom yang berbeda. Yang tadi aku jelasin kan. Jadi di bawah-bawahnya itu emang masih membahas si kiral ini. Berikut ini merupakan yang termasuk C kiral pasangannya. Emang sih di sini udah dikasih tahu kayak jawabannya, ya kan? Jawabannya A. Tapi kita juga harus tahu kan kenapa jawabannya A. Jadi kenapa jawabannya A? Karena dia itu keempat tangannya mengikat atom yang berbeda. Ini C-nya ada 2. Dan dua-duanya termasuk C kiral. Yang aku kasih tanda bintang, itu termasuk C kiral. Kenapa? Karena yang pertama, tangannya mengikat OH, atau hidroksil. Yang kedua, dia mengikat alkil. Yang ketiga, dia mengikat hidrogen. Yang keempat, dia mengikat karbon. Jadi keempat tangannya mengikat atom yang berbeda. Maka jawabannya A. Terus C yang kedua juga sama. Yang satu tangannya mengikat Cl, yang kedua karbon, yang ketiga hidrogen, yang ketiga si metil atau alkil. Jadi jawabannya A. Terus selanjutnya nomor 27. Bentuk konformasi dari struktur molekul di bawah ini. Jadi bentuk konformasi dari struktur molekul di bawah ini. Jadi kalau ada kayak gini bentuknya, ini namanya kalau nggak salah, aku nggak megang ini, bentar ya. Cari materinya dulu. Oh, ini aku nggak ada persiapan materi karena mendadak tuh.
Nanti aku kasih lagi deh materinya. Jadi intinya kalau yang ini, aku jawabannya 1,2 dichloroetana, konformasinya Steiger dengan sudut 60 derajat. Jadi, pertama kita lihat dari bentuknya. Kalau aku nyari materinya rada lama. Dari bentuknya. Nih, kalau yang si Cl ini mengikat ini itu namanya yang paling depan. Ingat, kalau ada garis yang tebal, dia itu pasti tangannya itu berada di depan. Tapi kalau garisnya putus-putus, dia berada di belakang. Jadi kalau dari sini kita lihat, dia itu terurai, aku urai lagi kan, aku urai. Akhirnya bentuk dua dimensinya seperti ini. C, atom C-nya 2, mengikat H, H, dan Cl, dan H di sini. Nah, seperti ini ketika aku ubah ke bentuk dua dimensinya, atau penulisan dua dimensinya. Ini yang biasa kita pakai, ini seperti ini. Tapi ketika kita bentuk apa nih ya? Apa ya? Proyeksi Newman. Ntar aku cari lagi. Jadi, kalau dari sini, ingat, ini kan bentuknya segitiga kan? Segitiga itu sudutnya adalah 60 derajat. Terus konformasinya Steiger. Kenapa Steiger? Karena dari bentuknya, ingat, dari bentuknya ini adalah bentuk Steiger. Kalau eclipse beda lagi. Kalau eclipse nggak seperti ini. Makanya ini aku jawab Steiger. Nanti aku kirim deh materinya. Terus 1,2 itu dichloroetana. Kan ketika kita urai seperti ini, kita akan mendapat si halogennya atau Cl-nya itu dia berada di nomor 1 dan nomor 2. Enaknya kita bentuk dua dimensinya dulu kan. Nih, si atom Cl-nya ini mengikat di atom C yang pertama. Berarti 1, 2 dichloroetana. Kenapa disebut etana? Karena C-nya ada 2. Alkana kalau C-nya ada 2, berarti dia masuknya etana. Dikloro, kenapa ada dikloronya? Karena si Cl-nya ada 2. Ketika Cl-nya ada 2, maka dia ditambahin kata di. Nomor 1, 2, dichloroetana. Konformasinya Steiger atau eclipse? Konformasinya Steiger. Karena Steiger ini adalah posisi yang paling kuat. Ya kan? Paling kuat. Tidak membutuhkan energi yang banyak. Beda dengan konformasi eclipse, yaitu tolak menolak. Jadi membutuhkan energi yang lebih banyak. Terus sudutnya ini 60 derajat. Karena dari sini ya, dia segitiga. Segitiga itu sudutnya 60 derajat. Oke, nanti aku kasih lagi materinya. Selanjutnya proyeksi Fischer. Oh ya, jadi gini. Ini aku cari di PPT atau di materinya Bu Ika, aku nggak dapat penjelasan yang detail banget. Itu aku nggak dapat. Karena nggak sampai detail begini. Yang benar-benar posisinya seperti ini H-nya. Adanya yang kalau dijelasin itu cuma Fischer, Newman, terus kalau yang lainnya enggak. Kalau 3 dimensi, itu dia itu pakai ball itu ya. Namanya apa ya? Molded apa ya? Yang bola-bola yang bisa kayak miniatur itu. Itu 3 dimensi kan. Bentuk penggambaran atom secara 3 dimensi. Kalau Fischer, aku cari seperti ini Fischer. Ini bentuk penulisan Fischer. Kalau Newman jelas bukan. Karena Newman seperti ini. Konformasinya Steiger, eclipse, dan Newman. Kemudian eclipse juga sama. Eclipse itu bagian dari Newman. Berarti yang tidak ada di materi, terus juga aku cari searching, jawabannya adalah Sawhorst. Sawhorst ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Nanti kalian ketik lagi, cari proyeksi Sawhorst. Dan itu ada yang bentuk senyawanya seperti ini. Itu nomor 28. Jawabannya C. Kalau di materi aku cari yang sama persis, enggak, beda. Tetap. Kemudian nomor 29. Dari stereoisomer di bawah ini,
Manakah yang merupakan pasangan enantiomer? Jadi yang tadi aku jelasin, enantiomer itu adalah pasangan suatu senyawa dengan bayangannya. Itu namanya pasangan enantiomer. Jadi senyawa A merupakan senyawa A dengan B ini merupakan pasangan enantiomer. Ya kan yang aku bilang tadi. Kalau si A sama D itu namanya diastereomer. Nah, yang ditanya, yang mana yang merupakan pasangan enantiomer? Jadi, kita lihat yang pasangannya yang mana. Jelas kan ya? Si A, nih, tadinya kan nggak ada garis-garis putus-putus ini kan. Ini aku anggap ini sebagai cermin. Si A mencerminkan si B. Kemudian, si C mencerminkan si D. Ketemu kan? Ini ketika didempetkan atau disambungkan OH sama OH. Ya kan? Ini benar-benar ketemu. Makanya disebut pasangan enantiomer. Jadi yang mana? Yang jawabannya adalah si A dengan B itu 1. Si C dengan D itu 2. Jadi ada 2 pasang. A dengan B, C dan D. Nah, ngerti nggak nyampe sini? Jawabannya 29 adalah A. Terus, ada nggak sih yang penasaran? Si A sama D itu enantiomer bukan sih? Atau A sama C ini enantiomer bukan? Ketika kita benar-benar himpitkan atau dicerminkan, itu bukan pasangannya. Nggak akan ketemu. Si A sama C misalnya. Kalian skip yang B-nya. Kalian bayangin itu ada cermin. B-nya itu sebagai cermin. Itu nggak ketemu. Si OH-nya bukan ketemu OH, tapi malah ketemu hidrogen. Jadi, yang benar itu jawabannya adalah A. Kalau kalian penasaran, coba yang B, C, D, sama E, kalian coba aja. Itu setelah aku iniin, cross-check, nggak ketemu. Kemudian, nomor 30. Senyawa ini memiliki rumus umum, CnH2n plus 2. Senyawa tersebut termasuk dalam, nah ini yang kemarin aku bilang, coba dihafalin. Kalau rumus ini sebenarnya simpel. Jadi kita kalau udah hafal rumusnya, senyawa apapun kita udah ingat. Terus jawabannya adalah alkana. Kalau alkena, dia itu CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n-2. Kalau alkil, CnH2n plus 1. Jadi bisa aja nanti rumusnya itu yang ditanya bukan alkana ya kan, ditanya alkuna. Nah kalian tetap nggak terkecoh atau nggak salah isi karena dirubah rumus umumnya. Ya misalnya ditanyain CnH2n minus 2. Berarti dia bukan alkana kan, tapi alkuna. Terus, oh ya ada satu lagi siklik. Siklik itu biasa mengikuti rumus si alkena, CnH2n, atau rumus CnHn, tergantung sikliknya. Oke, selesai ini. Untuk yang ketinggalan atau baru ngikutin nanti sesi 1, sesi 2 itu udah aku upload. Tinggal ini sih sesi 3. Lumayan pendek ya kalau ini. Terus kalau yang masih penasaran dengan Akiral dan kawan-kawan, apa ya? Tasel, mau nanya. Iya, apa? Yang 30 berarti yang siklis juga bisa nggak sih? Apa gimana? Enggak. Jadi kalau Kenapa? siklis itu rumusnya CnH2n sama CnHn. Kalau yang ditanya CnH2n plus 2. Jangan ada plus 2. Oh iya ada plus 2. Oh berarti Terus enggak deh, kadang-kadang berarti samaannya sama kayak alkena ya kalau misalkan CnH2n gitu. Berarti jawaban misalkan kalau iya, di soalnya CnH2n berarti kayak ada 2 jawaban gitu kan? iya Kayak alkena. benar.
Dia ada 2 kemungkinan, bisa alkena, bisa siklik, ya kan? Tapi Iya. biasanya ada kata-katanya lagi tambahan. Dia termasuk golongan senyawa aromatik. Kalau si alkena, dia senyawa alifatik. Rumus rantai karbonnya terbuka. Kalau siklik, rumus rantai karbonnya tertutup. Tetap beda sih, tapi secara rumus sama. Tapi secara struktur atau gugus fungsinya tertutup siklik itu. Kayak bentuk segi 6. Heksagon ya, segi 6. Itu siklik. Benzen itu siklik. Kalau alkena, etana, etena, metena, ada enak-enaknya lah. Jadi bedanya di gugus rantai atomnya. Alkena terbuka, alifatik, siklik itu aromatik, tertutup. Tapi rumusnya sama. Mungkin nanti kata-katanya ditambahin. Rumus umumnya CnH2n, tapi dia termasuk golongan senyawa alifatika atau aromatika. Jangan tetap beda kan berarti. Terus, lagi yang mau ditanya. Kali yang sebelum-sebelumnya masih ada yang kurang ngerti. Terus kalian gak penasaran kah kok aku ngerti gitu ya? Ya aku kadang-kadang iseng-iseng aku dengerin YouTube gitu kan. Soalnya aku penasaran tentang isomer. Ya aku cari yang tentang isomer gitu. Rujukannya dari mana aja bebas. Dari Kim Ude atau di course itu yang tentang bahas tentang kimia-kimia deh. Kimia dan kawan-kawannya. Ini kayaknya udah ngerti semua ya. Momen dipol, ikatan-ikatan. Udah kali ya? Oke. Nanti insya Allah aku uploadnya malam ini. Mudah-mudahan lancar jaringannya. Ya, stop share. Nanti kalau ada yang masih ini, aku kirim di PDF. Insya Allah. Kalau aku lupa ingetinnya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Rachel. Makasih, Sama-sama. Bu.